Shalom, welcome home semuanya. Senang bertemu dengan teman-teman ya yang online, onsite. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini ya. Oke. Shalom, welcome home everyone. Happy Ascension Day. Glad to be here with you all. We will have a Sunday service every Sunday at 2 o'clock CET time. So you can join your local church over there. And this coming Sunday, the service will be in Netherlands. Don't forget to join the Sunday service. So let's pray. Okay, before we start, let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful day. Today we want to have a celebration for your ascensions. Please prepare our hearts so that we can listen to the message today and may it be a blessing for each of us. Thank you, Father. In the name of Jesus, we pray and give thanks. Hallelujah. Amen. Amen. Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat. Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasanya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita tinggikan Yesus di tempat ini. Come on. Semua bertepuk tangan bagi dia, come on. Katakan, dia yang mati dan telah bangkit, kini duduk di kanan Bapa. Dan yang berdoa untuk kau dan saya, dia layak terima kemuliaan. Segala kuasa dan juga hikmat, segala pujian dan hormat. Dia anak domba, Yesus namanya, dia yang bertata selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Yeah. Amin. Katakan, dia yang mati dan telah bangkit, kini duduk di kanan Bapa. Dan yang berdoa untuk kau dan saya, dia layak terima kemuliaan. Segala kuasa dan juga hikmat, segala pujian dan hormat. Dia anak domba Yesus. Ya, ya. Semua tangan terangkat, katakan selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin, amin. Yeah, yeah, yeah.
bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia berkata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan, dan sangat terpuji, agunglah nama-Nya selamanya. Kemuliaan-Nya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Segala kuasa tunduk dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Allah berkuasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia berkata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Mari semua bertepuk tangan di atas kepala, dari depan hingga belakang, come on. Kau yang termulia Tuhan, amin. Berkuasa selamanya, Dia Yesus yang termulia. Berkuasa selamanya, Dia Yesus yang termulia. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia berkata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia berkata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Yang termulia, Dia Yesus Allah kita. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Allah kita. Haleluya. Sungguh Engkau layak disembah Yesus, Engkau layak ditinggikan. Karena itu kami berkumpul di tempat ini, kami memuji dan menyembah-Mu. Izinkan kami mendekat, izinkan kami menyembah-Mu ya Tuhan, dengan apa yang kami punya. Kami mengangkat tangan kami angkat suara kami, bahwa kami mendekat padamu. Thank you Jesus. Mari sama-sama nyanyikan. Kau mengenal hatiku, hamba batinku, tanpa hadirmu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya nikmat-Mu
seutuhnya. Kau mengenal hatiku, hamba batinku, tanpa hatimu. Bawa daku bernyanyi, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa, sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Amin. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kami menyembah, biarkanlah kami menyembah. Izinkan kami beri yang terbaik. Kami hampiri tata kasih karunia. Engkau menyembah kami Bapa. Ini dia ramai se, dia haleluya. Hampiri tatanya dengan penyembahan dari hati-Mu. Katakan sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Biarkan aku menyembah,
menyembah. Hatiku milikmu seutuhnya. Kuangkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hati. Kuangkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dengan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Mari kita beri kemuliaan bagi Yesus. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahanmu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikutmu. Kuangkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kuangkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kuangkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Sungguh kasih-Mu terukir di lubuk hati kami. Kasih setiamu itu lebih besar daripada murka-Mu. Kasih-Mu lebih dahsyat daripada semua pencobaan, tantangan, bahaya di dunia. Kami rasa aman di dalam Tuhan karena kami punya Engkau. Kami tidak takut apa-apa Tuhan. Hidup kami tidak takut, mati kami tidak takut. Karena kami tahu siapa yang pegang hidup kami. Terima kasih Yesus. Ini masa anugerah bagi gereja-Mu di bangsa-bangsa.
Ini masa anugerah bagi kami. Kami tidak mau sia-siakan. Sebelum Tuhan datang kembali, kami mau bertumbuh pesat. Sehingga suatu hari ketika Engkau memanggil kami pulang ke rumah Bapa. Someday ketika Tuhan datang menjemput kami semua. Kami bukan hanya ready, bukan hanya masuk ke sorga, tapi pahala kami, mahkota kami jadi. Thank you Tuhan. Sempurnakan jemaat-Mu, mempelai wanita-Mu. Sehingga kami tidak bercacat celah tanpa kerut. Engkau bersabda melalui mulut hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Shalom semua juga yang streaming di gereja kita di mana-mana. Welcome home. Saya ingin sekali kita menyambut semua orang yang ada di sekeliling kita, yang baru pertama kali hadir terutama. Bisakah kita semua berkata welcome home kanan kirinya? Siapa di antara kita yang sudah ber-CG, sudah anggota tetap CG, bisa angkat tangan, jangan diturunkan. Coba lihat, jikalau kiri kanan Anda ada orang yang belum angkat tangan, sapa, katakan seperti ini, ayo bergabung dalam CG. Puji Tuhan ya. Nanti minta form Connect Me ini, minimal waktu Anda pulang, jadi yang angkat tangan, lihat orang sebelahnya yang belum angkat tangan, nanti mintain asyir ya ini ya, pastikan tidak pulang ke rumah tanpa semua orang terhubung di gereja kita. Tidak ada turis, di gereja kita tidak ada orang asing. Semua kita harus menjadi keluarga Tuhan. Amin. Welcome home, God bless you. Beri tepuk tangan untuk semua. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita siapkan Alkitab dan catatan. Saya tunjukkan dulu satu ini menu khotbah hari ini 5 kali ya. Saya kasih judul The End Times. Munculkan, itu dia. Hari ini kita akan belajar tentang akhir zaman dan setiap kebaktian ada pewahyuan, terutama aplikasi untuk hidup kita sehari-hari. Kita saksikan dulu peta zaman. Saya rangkumkan supaya kita semua punya ide yang jelas. Setelah pengangkatan gereja Tuhan, yaitu kapanpun bisa terjadi pertemuan di udara, 2 orang berkantor di perkantoran, yang satu ditinggal, yang satu diangkat. 2 orang tinggal seranjang, yang satu diangkat, satu ditinggalkan, satu suami, satu istri. Itulah pengangkatan yang dinubuatkan berkali-kali oleh firman. Dan setelah gereja diangkat, apa aja kejadian-kejadian berikutnya membuat kita hari ini bersyukur untuk anugerah yang kita terima. Kita saksikan dulu peta zaman ini supaya kita punya wawasan. Lalu kita akan mendengarkan pengajaran. Silakan. Susunan kejadian di akhir zaman menurut nubuatan firman Tuhan. Kita berada di titik sebelah kiri, gereja masa kini. Akan ada pertemuan di udara ketika Yesus turun dan menjemput gerejanya di awan-awan. Tuhan berkata, 2 orang berjalan di ladang, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Tugas kita adalah hidup berjaga-jaga setiap hari, sebab tidak seorang pun tahu waktu dan saatnya. Setelah pengangkatan gereja Tuhan dari atas muka bumi, semua penduduk dunia akan jatuh ke bawah kuasa Sang Antikristus. 3,5 tahun pertama pemerintahannya akan diwarnai dengan kemenangan. Seperti pangeran berkuda putih, ia dieluk-elukan oleh seluruh penduduk bumi karena bisa memecahkan masalah dunia dengan begitu mudahnya. Namun 3,5 tahun terakhir pemerintahannya, Sang 666 akan kelihatan warna aslinya. Juga dalam pemerintahannya, Tuhan akan memukul bumi dengan berbagai macam murka. Malapetaka, bencana alam, perang, dan sakit penyakit yang belum pernah terdengar dan terjadi, akan terjadi di mana-mana. Tuhan membatasi pemerintahannya hingga 7 tahun, jikalau lebih dari itu tentunya seluruh bumi akan musnah. Di akhir pemerintahan Sang Antikristus, Tuhan akan turun ke bumi bersama dengan orang-orang kudus. Waktu itu, Tuhan akan disambut perang oleh Sang Antikristus dan nabi palsunya serta semua kroni-kroninya. Namun Tuhan mengalahkan mereka semuanya dan menangkap Sang Antikristus dan nabi palsu itu serta melemparkan mereka hidup-hidup ke dalam lautan api. Perang tersebut namanya Harmagedon. Kemudian Tuhan membangun kerajaan milenium yang artinya 1000 tahun. Dan bumi masuk di dalam masa damai. Iblis dirantai dan dicampakkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun itu. Dengan absennya
setan dan roh-roh jahat, dunia mengalami pemulihan yang dahsyat. Manusia hidup begitu lama dalam berkat-berkat Allah, sehingga mereka yang hidup sampai 100 tahun akan dibilang terkena kutuk. Populasi bumi yang baru ini belum pernah secara sengaja memilih Kristus, mereka hanya mengalami semua berkatnya. Tidak heran, di ujung kerajaan milenium itu iblis sekali lagi dilepaskan. Seperti di Taman Eden, manusia punya pilihan, namun sayangnya manusia tidak memilih Tuhan. Dan setan berhasil memobilisasi seluruh bumi untuk berperang melawan Tuhan sekali lagi, dan ini adalah ujung segala peperangan yang ada di dunia. Perang itu bernama Perang Gog dan Magog. Di situ iblis dikalahkan, dan semua orang yang memberontak terhadap Tuhan binasa. Kita tahu bahwa yang disebut kiamat itu ada bagi orang-orang yang tidak selamat. Tapi bagi orang-orang yang sudah namanya tertulis dalam kitab kehidupan, pahala mereka menanti mereka. Di pengadilan tahta putih itu, Tuhan akan berkata kepada yang satu, enyahlah, sedangkan kepada yang lain, masuklah dalam sukacita Bapakku. Kambing dan domba pun dipisahkan, dan pun membuat perbedaan antara orang fasik dengan orang benar. Setelah pengadilan tahta putih itu, maka orang-orang yang binasa akan mengikuti iblis dan semua malaikat-malaikat jatuh, dan mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka untuk selama-lamanya. Sedangkan orang-orang benar yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, mereka masuk ke dalam sorga yang disebut sebagai langit dan bumi yang baru di kitab Wahyu. Saya ringkas buat jemaat supaya mudah untuk dicatat. Itu adalah kompilasi dari nubuatan khususnya dari kitab Wahyu. Tesalonika di surat Paulus juga mengatakannya. Perjanjian lama seperti kitab Daniel. Cerita tentang akhir zaman ini bukan sesuatu yang asing, tetapi biasanya sesuatu yang kurang terjamah dalam gereja. Karena Wahyu pasal 1 yang tidak akan kita buka, di prolog atau introduction, perkenalan dengan kitab pewahyuan ini, Yohanes di Pulau Patmos mencatat bahwa inilah wahyu Yesus Kristus. Tujuan akhir kitab Wahyu bukan supaya kita interpretasi itu dan ini, tapi supaya kita hidup berjaga-jaga, supaya kita kenal Yesus di akhir zaman ini, agar tidak seorang pun di antara kita binasa. Seperti yang tadi saya sudah tunjukkan, menu ibadah, 5-5-nya beda-beda, jadi saya harap Anda betul-betul Jingtian Puhuijia. Nanti Anda bisa belajar firman, dan saya yakin Anda juga sudah membaca Wahyu 6-9 yang saya minta hari Minggu kemarin, supaya bisa maksimal mengikuti pengajaran ini. Sekarang kita di Wahyu 7, dengan judul di ibadah kedua, Kebangunan Rohani Bangsa Yahudi di Masa Antikristus. Lalu apa hubungannya sama kita? Agar kita diingatkan bahwa sekarang ini masa anugerah Anda dan saya. Orang Israel saat ini mati rohani. Berapa banyak sih gereja di sana? Kenapa mereka belum mau menerima Yesus? Yesus hanyalah anak si tukang kayu, si rabi itu. Kenapa mereka masih berpegang teguh pada agama Yahudi yang seluruhnya tentang Torah atau Taurat Allah di Perjanjian Lama, tidak menerima Yesus Kristus sebagai Mesias? Kalau Anda lihat di tembok ratapan di Yerusalem, orang Kristen sebenarnya nggak usah ikut-ikutan. Kalau ikut ya nggak apa-apa lah. No harms done. Nggak akan gimana, nggak akan mempengaruhi keselamatan. Tapi sebenarnya mereka berdoa begini. Lihat yang ortodoks pakai topi, langsung di sininya juga ada lintingan rambutnya, itu rambut asli bukan wig. Mereka berdoa minta Mesias datang untuk pertama kali. Karena mereka masih umat Tuhan. Umat pilihan Tuhan di Perjanjian Lama masih tidak percaya bahwa Yesuslah Mesias. Mereka berdoa supaya Mesias datang menolong Israel untuk memulihkan kerajaan Israel. Sampai sekarang orang Yahudi masih berdoa minta keamanan. Sebenarnya kasihan. Saya tidak masuk ke politiknya, tapi kepada nubuatan firman. Jadi kalau saya datang ke tembok ratapan, saya tidak berdoa dengan cara yang sama seperti orang-orang Yahudi. Karena saya percaya Yesus adalah Tuhan, sekalipun saya orang Indonesia. Zaman dahulu, waktu zaman Musa, zaman Perjanjian Baru malahan, kita orang Asia, nenek moyang kita masih menyembah berhala. Tapi hari ini kita yang terkemudian menjadi terdahulu karena Injil yang diberitakan kepada kita. Sekarang ini masa anugerahnya kita. Kalau sekarang masa anugerah kita nggak tumbuh, kapan lagi? Mari kita baca Wahyu 7 ayat 1.
Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel tentang kebangunan rohani bangsa Yahudi di masa antikristus setelah pengangkatan gereja Tuhan. Kemudian daripada itu aku, kata Yohanes, di Pulau Patmos melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon, berhenti. Yohanes di Pulau Patmos dapat pewahyuan, dia melihat ada 4 malaikat berdiri di 4 penjuru angin bumi. Mereka menahan keempat angin dunia. Ini bukan angin seperti yang kita pahami yang berembus di wajah kita atau angin di pantai. Angin ini sebenarnya kata-kata profetik kejahatan di dunia, amoralitas dan kefasikan. Sebenarnya sampai hari ini masih ada yang menahan angin gila-gilaan berhembus di bumi ini. Penahannya tiada lain adalah gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau sekarang dunia ini nggak bisa sampai total bejat atau jahat, itu karena masih ada Holy Spirit filled conscience atau masih ada hati nurani yang dipenuhi dengan Roh Allah. Gereja masih berpengaruh sekalipun gereja nggak sempurna. Injil masih diberitakan. Jadi mau liar itu nggak bisa sampai bagaimana, masih ada penahannya. Tapi jikalau penahan itu sudah diangkat, kalau gereja itu sudah mengalami pengangkatan di udara, 2 orang berjalan di ladang, ini fenomena dunia, yang satu diangkat, satu ditinggalkan. 2 orang tinggal seranjang, suami istri beda iman, kalau dua-dua bukan suami istri, pasti dua-dua ketinggalan di ranjang. Jikalau hal itu terjadi seperti yang dinubuatkan oleh Kristus, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di Matius 24 dan di surat Paulus juga di Tesalonika, dalam sekejap mata ketika orang-orang kudus seluruh bumi dari ujung ke ujung mendengarkan sangkakala, tapi hanya mereka yang mendengarkan, orang dunia tidak akan dengar apa-apa, kita akan di dalam sekejap mata berubah rupa dan bertemu dengan Kristus di awan-awan. Itu firman. Cuman kita nggak tahu kapan. Jangan percaya orang yang mencoba memprediksi waktu, baik tahunnya kayak bulannya, harinya apalagi jamnya, udah nggak usah percaya yang gituan. Tugas kita hanyalah hidup berjaga-jaga. Nah kita bersama dengan Roh Kudus, gereja perjanjian baru yang penuh dengan Roh Allah, itu menjadi penahannya. Nggak usah dibuka, tapi di 2 Tesalonika ditulis begini. Sebenarnya roh kedurkaan itu secara rahasia sudah bekerja, tapi penahannya ada, jadi mereka tidak bisa keluar. Tapi kalau penahannya itu sudah diambil, maka sang antikristus itu akan dinyatakan kepada dunia ini. Karena yang menahan masih ada, yaitu kita. Di kebaktian 1 tadi saya sampaikan, kalau sampai pengangkatan terjadi, itu akan menjadi fenomena dunia. Kenapa antikristus itu bisa bangkit, dan dia bisa naik daun? Karena terjadi kekacauan secara global, dibutuhkan semacam krisis untuk membuat pahlawan itu bisa muncul. Tapi pahlawan kali ini bukan Kristus, yang diinginkan oleh dunia adalah antikristus. Dunia yang sentimennya anti-Kristen, anti-Kristus, anti-pendeta, anti-gereja. Nanti mereka akan dapat yang mereka inginkan. Pada akhirnya Tuhan akan berikan pada mereka keinginan hati mereka. Mereka akan jatuh ke bawah kaki sang antikristus. Keempat malaikat yang berdiri pada keempat penjuru bumi itu menahan keempat angin dunia. Kefasikan, kejahatan, amoralitas tetap ada batasnya. Misalnya di benua Amerika, itu sudah amoralnya seperti apa. Tapi masih ada suara yang kudus di situ. Mau gimana pun juga aborsi dihalalkan, LGBT, tetap ada yang protes. Tetap ada yang menahan. Tetap ada juga yang berdoa agar terjadi kebangunan rohani. Sang antikristus tidak bisa muncul selama masih ada gereja perjanjian baru. Karena yang mengikat dan melepas masih ada di bumi, yang punya kunci kerajaan sorga, yaitu kita. Coba bayangkan, tanpa gereja dunia ini jadi apa? Ayat 2, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Dia melihat seorang malaikat lain yang muncul dari tempat matahari terbit.
Dia membawa materai Allah yang hidup. Jadi ada 4 malaikat yang disuruh merusakkan bumi dan laut. Sekarang 4 malaikat itu ditahan. Jadi ada pro kontra, apakah 4 malaikat ini malaikat Tuhan atau malaikat jatuh, atau setan yang ditahan pada 4 arah mata angin, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Masih ada yang menahan. Apapun lah, gak peduli malaikat. Intinya adalah, kenapa bumi ini masih ada moralitas? Kenapa di dunia ini orang masih percaya Tuhan? Karena masih ada yang menahan. Masih ada kasih karunia. Ini tergolong masa anugerah. Sekalipun berdarah-darah. Kayaknya seperti mau meletus saja gunung ini namanya dunia. Di dalamnya terkandung semua orang yang sudah anti-Kristen. Anti-Kristen, cepat lambat juga akhirnya akan anti-Kristus. Saya tidak bicara tentang agama. Saya bicara tentang spiritnya. Roh dunia ini kan, coba lihat, coba renungkan. Mana gampang sekarang jadi orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Dunia ini jahat. Tapi masih ada yang menahannya. Ada malaikat-malaikat yang ditahan pada tempatnya. Malaikat-malaikat tidak boleh merusakkan bumi dan laut. Lalu muncul seorang malaikat lain di ayat 2 dari tempat matahari terbit, yaitu dari timur. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Ayat 3 katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. By the way, Wahyu 7 ini adalah kejadian sesudah pengangkatan gereja Tuhan. Ceritanya, di pasal 7 ini gereja sudah tidak ada. Gedungnya masih ada, mungkin orang-orangnya sebagian masih ada, karena di gereja juga nggak semua sungguh. Bukankah Yesus berkata pada orang-orang, dan itu penghakiman, tapi juga pengangkatan. Lalang dan gandum itu nanti akan dikumpulkan. Gandum masuk lumbung, lalang dibuang, bahkan dibakar. Jadi di dalam gereja pun Maleaki sudah memperingatkan pada akhir zaman ketika Tuhan mengutus Elia supaya hati anak berbalik ke bapak, hati bapak berbalik ke anak, agar Tuhan jangan memusnahkan bumi. Dengan jelas dan lugas di kitab Maleaki, yaitu kitab terakhir perjanjian lama, Tuhan berkata akan membuat perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Saya percaya gereja kita ini percaya pra-tribulasi, ada gereja yang percaya mid-tribulasi, artinya kita akan mengalami setengah jalan masa pemerintahan antikristus yang berusia 7 tahun. Ada juga yang percaya post-tribulasi, atau kita akan mengikuti semua 7 tahun, baru setelah itu ada pengangkatan. Saya percaya bukan karena takut aniaya sudah terjadi sekarang. Saya percaya tribulasi karena Tuhan itu adil. Sebenarnya logis pikirannya. Gak bisa sang antikristus itu merajalela, gak bisa sang nabi palsu itu berjaya selama masih ada gereja yang penuh dengan Roh Kudus di atas muka bumi. Nggak mungkin bisa. Jadi jangan bingung dengan teori yang di luar sana. Gereja kita percaya kita diangkat dulu, baru sang antikristus dinyatakan. Lalu 7 tahun pemerintahannya. Padahal zaman sekarang, aniaya di mana-mana. Gereja ditutup di mana-mana. Sekarang orang Kristen dicemoohkan di mana-mana, sosial media atau bukan. Pendeta, gak gampang jadi pendeta, lebih gampang 20 tahun lalu. Beritakan Injil, wah. Sekarang, bahkan martir-martir masih terjadi di 4 penjuru bumi. Di sana sini orang sungguhan mati karena kesaksian mereka dan karena firman Allah. Nggak usah nunggu nanti. Cuman pikiran saya begini, apa ini nggak pengaruh ke keselamatan? Ini namanya doktrin eskatologi. Artinya doktrin tentang akhir zaman. Ini tidak akan mempengaruhi keselamatan. Jikalau ternyata aku benar, lu harus kamsyah. Tapi kalau saya salah, ternyata kita masuk setengah jalan, nggak apa-apa lah.
Udah setengah jalan, jalani sekalian. Kita sekarang hidup itu loh, gak bisa hanya hidup bagi Kristus. Orang kalau mau ikut Kristus zaman ini harus berani mati. Apa-apaan kalau orang mau dibaptis sekarang aja takut-takutan, mau dibaptis sekarang ikut Tuhan. Berani kehilangan teman, berani dikucilkan. Zaman sekarang itu zaman edan, lebih susah jadi anak Tuhan. Kalau memang yang betul ternyata post tribulasi kita alami 7 tahun masa antikristus, ya monggo silakan, ayo I'm ready. Kita ini tiap hari kata Paulus sudah seperti domba yang mau disembelih. Karena Kristus dan karena umat Tuhan, enggak takut aku sungguhan. Tapi pikiran saya hanya ada sebuah pembaharuan akal budi secara logis. I think gak bisa ya. Mau sejahat apa dunia ini, masih ada gereja, masih ada kebangunan rohani, susah dia keluar. Sulit, gak bisa. Gak bisa. Terjadi pertobatan. Makanya itu, ini masa anugerah kita. Nah kalau sekarang aja masih ada gereja yang penuh dengan Roh Kudus, kita hanya melihat gereja-gereja yang bercelah. Sekarang masih ada orang-orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus, kita melihatnya itu selalu lubang pada donatnya. Yang kita lihat selalu contoh-contoh negatif orang Kristen dan pendeta. Gimana nanti dengan absennya orang-orang kudus? Kalau Anda tertinggal, gimana Anda bisa bertahan? Gimana imanmu bisa bertumbuh? Sekarang aja zaman kebangunan rohani, meskipun ini zaman edan, di sini orang-orang masih on and off dengan Tuhan. Di masa anugerah, kalau engkau tertidur, maka di masa aniaya kau akan mati. Maksud saya mati itu rohani. Sekarang itu 4 malaikat yang mau hendak merusakkan bumi, darat, laut, dan pohon-pohon. Ditahan pada tempatnya. Nanti setelah Tuhan mengangkat gerejanya, Tuhan akan bicara sama seorang malaikat, buka materainya. Cilaka. Kesesatan tidak bisa, belum seberapa zaman ini. Sekalipun tiap hari kita merasa sudah kiamat. Tapi belum saudara, ini masih masa anugerah. This is still the day of grace. Ayo tumbuh. Ayo bawa keluarga Anda yang belum kenal Tuhan. Ayo melayani. Dan saya tunjukkan di sini ayat 3. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jangan salah, hamba-hamba Allah ayat 3 ini tidak termasuk saya, tidak termasuk Pastor Yohanes, tidak termasuk kita semua, Pak Sam, Pak Samuel Handoko, tidak termasuk kita. Karena hamba-hamba Allah yang dimeteraikan pada dahi mereka, dan Yohanes ayat 4 mendengar jumlah mereka, yaitu 144.000 yang dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ayat 3 dan 4 adalah secara spesifik nubuatan terhadap ras Yahudi. Jadi 144.000 ini, apakah ini angka sungguhan atau simbolisme aja bahwa ada sekelompok besar orang yang dibangkitkan Tuhan? Pokoknya orang-orang ini nanti nyata ada. 144.000 ini bukan hamba-hamba Tuhan sekarang dari Indonesia, dari Afrika, dari Asia, bukan. 144.000 ini adalah Jewish evangelist. Ini orang-orang Yahudi dari Israel, 144.000 penginjil yang dibangkitkan Tuhan, revival di akhir zaman. Ini revival susulan. Zaman sekarang, orang Israel itu tidak percaya Yesus. Dan susahnya pernah tahun 70-an, 1970 sekian, namanya Jesus Movement. Kegerakan namanya kegerakan Yesus. Itu banyak orang-orang Yahudi yang percaya juga, anak-anak muda khususnya. Dan itu, karena itu keluar yang namanya Messianic Jews atau Yahudi Messianik. Bedanya apa? Mereka percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Sedangkan orang Yahudi sekarang percaya bahwa Allah Israel masih akan mengutus Mesiasnya. Oh Yesus bukan, dia tukang kayu saja. Dia rabi, pengajarnya bagus. Jadi hubungan kita Kristen dengan Judaisme, itu sebenarnya hubungannya adalah hubungan sama sejarah. 3 agama ini sejarahnya dekat sekali. Yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Sangat dekat. Kita percaya Bapak Abraham, Musa dan sebagainya. Cuman bedanya di mana? Bedanya Yahudi masih sama kekristenan sampai di zaman Ishak. Itu kita masih sejalan. Tapi sampai Sulat dan Maleaki, mereka tidak percaya Matius. Bahwa perjanjian baru itu
tidak mereka terima bahwa Yesus itu anak Allah. Mesias, di sini kita beda. Makanya gereja tidak perlu ikut-ikutan. Kita adopsi semua segala sesuatu dari Israel. Nggak perlu sih. Kita jangan mengalami kemunduran. Gereja perjanjian baru ini sekarang kemajuan. Israel harus nyusul. Israel harus nyusul. Kita belajar sejarah Israel karena kita belajar dalam terang kasih Kristus. Kita dari kitab Kejadian sampai Wahyu kita bisa lihat Yesus Kristus. Tapi waktu mereka belajar Torah atau Taurat Allah, yaitu kitab perjanjian lama, mereka tidak lihat Yesus. Mereka menunggu siapa orang ini. Kita percaya itu Yesus, mereka tidak mempercayainya. Makanya kita tidak usah ikut-ikutan. Kita ini sekarang yang terdahulu, tapi kita tidak boleh menghina, karena kita ini cangkokan. Dicangkok karena iman, jadi jangan sombong. Jangan kita menghina umat pilihan Allah juga, orang-orang Israel, dan berkata, kalian kasihan deh lu. Nggak ada mereka, yang nggak ada kita, yang nulis sebagian besar dari kitab yang ada di tangan kita itu, Alkitab itu orang Yahudi. Yesusku itu dari Israel. Cuman kita harus mengerti sekarang ini zamannya kita. Susah sekali menobatkan orang-orang Israel hari ini. Mau penginjil besar sedunia pergi ke sana, hubungan dekat dengan mereka hanyalah karena pariwisata, karena membawa devisa, karena kita membawa begitu banyak orang datang ke situ. But we don't see eye to eye, you see. Tapi mereka dengan kita tidak bisa melihat yang sama, karena di situ kita pilah dan beda, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi mereka Yesus Kristus adalah tukang kayu. Anak tukang kayu, seorang rabi atau guru. Supaya Anda mengerti ya, gereja kita nggak usah ikut-ikutan ke arah Yudaisme, karena kita enggak. Tapi kita harus mengerti, paham hari ini, this is our time. Ini waktunya kita. Kita harus berlari, kita harus sungguh-sungguh, kita harus memberitakan Injil ke seluruh bumi, lalu pengangkatan gereja-gereja. Setelah itu di masa antikristus ada satu revival untuk orang Yahudi. Tapi waktu itu kalau ada yang tertinggal, it's not your time anymore. Sekarang susahnya nggak bisa kita mau menangkan mereka itu, mereka merasa, lu siapa? Iya sih, mengertilah, kita tahu diri. Gimana kita gurui segala sesuatu yang bermula dari mereka. Mau kita punya gereja jutaan jemaatnya juga mereka tidak akan memandang. Mau kita hari ini pelayanan dengan... Karena itu sekarang waktunya kita berlari. Ini memang bukan zamannya kebangunan rohani orang-orang Yahudi. Susahnya luar biasa. Tapi nanti setelah gereja diangkat, masuklah masa antikristus. 3,5 tahun pertama kebaktian 1 saya sudah jelaskan. Itu antikristus akan naik daun. Ini pemimpin figur politis sedunia. Melalui suatu krisis global, dia bisa bangkit, diurapi oleh Lucifer dan setan sendiri. Orang ini akan menjadi jawaban seolah-olah bagi seluruh bumi. Tapi 3,5 tahun berikutnya ngeri, kelihatan warna asli. Supaya Anda mengerti ya, dunia ini akan ke arah mana. Jadi don't worry kalau sekarang Anda dengar perang lah, ini itulah, wah. Soal Iran, soal Israel, soal ini itu, wah sebentar lagi kiamat, nggak usah, tetap besok Senin ke kantor. Yang mau merit tetap aturkan. Kapan? Tetap konseling pranikah, sebab perang dunia ketiga not going to happen, kata firman Tuhan. Itu nanti di Harmagedon dan perang Gog dan Magog. Tapi lain waktu. So much information ya, semoga Anda, makanya tadi saya sudah peringatkan kemarin minggu harus baca Wahyu 6-9 supaya bisa mengikuti. Nggak. Jangan takut, waduh kalau gitu buat apa aku lulus kuliah, mama, aku DO aja, drop out aja, nggak usah S2 sana, kalau bisa S3, kalau bisa S-teler. Selesaikan, sebab Tuhan tidak akan datang kembali ke atas muka dunia sebelum Tuhan mengangkat gerejanya. Belum terjadi itu, kita masih di sini, atau kita ketinggalan. Wah celaka kalau kita ketinggalan. Tapi kalau terjadi pengangkatan, please don't call me. I hope I will not be around. Kalau ada pengangkatan, jangan telepon saya ya. Telepon Pastor Yohanes. Oh enggak, Pastor Yohanes juga akan diangkat, Pastor Samuel apalagi. Kalau kita belum mati ya, pengangkatan terjadi, do not call us. Jangan telepon kami, karena kami tidak akan ada di sini. Ya. Kalau sampai kami masih ada di sini, wah itu ada kefasikan. Itu berarti kembali pendeta
pura-pura. Nanti lihat ya, Tuhan musik dengan benar. Bukan soal agama dan posisi, tapi soal iman pada Kristus dan buah-buah roh dalam pelayanan. I'm so thankful. Tuhan berkata sama malaikatnya, tahan tangan 4 penjuru angin itu. Tahan, jangan rusakkan bumi atau laut, demi hamba-hamba yang dimateraikan. Dari dulu sampai sekarang Tuhanku nggak pernah berubah karakter. Sebelum pengangkatan, yaitu hari ini. Seringkali sesuatu itu harusnya rusak. Seharusnya kena murka Tuhan. Sudah dari sononya dihancurkan oleh Tuhan. Tapi gara-gara di dalamnya masih ada seorang yang dimeteraikan Tuhan, akhirnya sama Tuhan diluputkan. Cerita tentang kapal karam Paulus, 200 sekian awak kapalnya. Gara-gara Paulus seorang dan Lukas itu biografernya, kan dia yang menulis kisah para rasul ya kan. Dan Tuhan menampakkan diri pada Paulus, gara-gara kamu, semua awak kapal ini, termasuk semua penumpangnya, selamat because of you. Karena seorang pekabar Injil, karena seorang hamba Tuhan yang tulen, karena seorang yang punya meterai Kristus di dalamnya. Kan ada orang benar, kalau ada 10 aja Sodom Gomora gak dibakar. Sampai sekarang, Tuhan sampai selama-lamanya, dari dulu kekal selama-lamanya tetap sama. Nanti setelah gereja absen dari dunia pun Tuhan masih berbelas kasih pada dunia. Kalau Anda baca peta zaman, kalau Anda selidiki semua nubuatan ini, Tuhan itu terus ngasih orang kesempatan loh. Gak ada gereja pun masih dikasih kesempatan. Zamannya orang non-Yahudi sudah bukan zaman kebangunan rohani, sudah zamannya kebangunan rohani orang Yahudi pun, orang non-Yahudi masih dikasih kesempatan. Cuman tentunya dunia sudah beda. Kalau sekarang susah ikut Tuhan, nanti lebih susah. Hidup bagi Tuhan aja enggan, apalagi di zaman itu. Orang non-Yahudi yang mau terima Tuhan sudah pasti mati karena Tuhan. Udah pasti, udah 100%. Sekarang kan sebagian di dunia ini, nanti semua. Saya nggak mengada-ngada ini semuanya dalam firman. Karena mereka akan dibasuh jubahnya dengan darah anak domba, tapi mereka juga dalam darah mereka itu bukan untuk keselamatan masuk ke surga. Masuk surga itu darah Yesus, bukan darahmu. Tapi untuk engkau, agar orang-orang yang ditinggalkan tidak menyangkal imannya, basuh dalam darahnya. Sekarang aja dikasih sama Tuhan fasilitas kebangunan rohani di mana-mana aja enggan. Mati bagi Tuhan aja masih belum. Hidup bagi Tuhan aja masih ragu. Bagaimana mati bagi Tuhan, dia bisa teguh. Kalau saya ngomong gini bukan sembarangan. Saya kalau ikut Tuhan, gak berani mati untuk Tuhan. Gak usah hidup bagi dia. Hidup di akhir zaman. Kita orang Kristen aja, gak usah bilang pendeta, pekabar Injil segala. Kita ikut Tuhan tuh harus berani dianiaya, harus berani pikul salib. Harus berani menderita karena iman kita. Meskipun penderitaan kita mungkin tidak seberapa, paling dibenci tetangga. Apalagi jadi pendeta. Saya selalu ngomong sama orang-orang yang mau pelayanan, saya bilang, kamu pelayanan, kamu siap menderita untuk Tuhan? Meskipun tidak tentu diizinkan seperti martir-martir Kristus, tapi jangan ragu. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda baca, Tuhan berkata, jangan rusakkan pohon, jangan rusakkan ini, itu, laut, bumi, sebelum kau meteraikan hamba-hambaku pada dahi mereka. Sebenarnya berkat terbesar dalam setiap keluarga adalah kalau ada orang benar di dalamnya. Sampai hari ini konsep itu betul. Di dalam perusahaan Anda, tahukah ada perusahaan yang nggak bangkrut, nggak jadi hancur karena masih ada orang benar di situ. Mungkin bosnya, mungkin employee-nya, mungkin pekerjanya. Tapi janganlah kita ngaku-ngaku biar orang lain yang memujimu. Yusuf tidak ngaku-ngaku dan percaya. Bos, bisnis ini, bisnis bos itu tetap langgeng hari ini karena saya. Pecat, nanti akan dipecat besok. Nggak usah ngaku. Tapi biarkan jadi de facto dan jangan menjadi fakta. Bahwa karena ada orang benar di dalamnya, tempat itu diberkati oleh Tuhan. Sampai sekarang loh, meterai Tuhan itu benar. Nggak usah dibuka ya, tapi di 2 Timotius Paulus ngomong gini sama seorang anak muda. Dan dia berkata, dasar yang Tuhan taruh itu kokoh. Dan meterainya ini, Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Dan siapa saja yang memanggil nama Tuhan harus meninggalkan kejahatan. Tuhan tuh tahu siapa miliknya. Dan orang-orang yang punya materai Tuhan itu akan membuat perbedaan dimanapun Tuhan tempatkan.
Zaman itu nanti ketika gereja perjanjian baru sudah tiada, entah gimana terjadi kebangunan rohani lagi seperti zaman Jesus Movement. Kali ini terdaftar, tercatat dalam nubuatan, ada 144.000 Jewish evangelist, penginjil Yahudi, yang dibangkitkan Tuhan di masa 7 tahun pemerintahan Antikristus. Sudah tidak terdengar lagi kebangunan rohani di antara bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa non-Yahudi sudah tidak terdengar lagi. Mari kita sekarang lihat ayat 5. Ini silsilahnya. Dari suku Yehuda, 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben, 12.000. Dari suku Gad, 12.000. Dari suku Asyer, 12.000. Batak tidak disebut di sini. Hokian nggak ada. Jawa, Sunda nggak ada. Afrika, Nigeria, nggak ada semuanya. Ya. East Coast, West Coast, Amerika nggak ada. Dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000, 12 kali 12, 144.000 penginjil Yahudi, ras Yahudi, not Asia, bukan bule, bukan Amerika, bukan Eropa, bukan Indonesia. Zaman udah beda. Ini masa 7 tahun pemerintahan. Supaya Anda mengerti, Wahyu 7 itu adalah masa 7 tahun itu. Tidak bicara masa kini. Tapi, bukan. Itu bukan zamannya. Nanti Tuhan akan bangkitkan, saya kasih bocoran ya, lompat ya. Nggak mungkin pembahasan kita hari ini sampai ke situ. Nanti Tuhan akan bangkitkan 2 nabi yang nggak pernah mati. Untuk diutus ke mereka. Karena yang ini mempan. Kalau kita ini orang-orang non-Yahudi, mereka kira lu siapa? Tapi nanti akan ada 2 orang nabi, 2 orang saksi lah, the 2 witnesses, yang akan mati martir pula di zaman 3,5 tahun terakhir pemerintahan Antikristus, pas dia lagi gila-gilanya, dan murka Allah dicurahkan hebat-hebatnya atas dunia yang jahat yang sudah menolak dia, milih Antikristus. Kayak mereka itu lebih memilih Barabas daripada melepaskan Yesus gitu loh. Waktu Yesus dihakimi oleh Pontius Pilatus, nanti 3,5 tahun terakhir itu akan terjadi kebangunan rohani. Mungkin dari kebangunan rohani 2 nabi inilah muncul 144.000. 2 orang nabi itu ditulis, ini bukan karangan saya, baca sendiri kitab Wahyu. 2 nabi tersebut dikembalikan ke dunia. Kalau mereka bicara, semua telinga Yahudi pasti terbuka lebar. Tidak ditulis mereka siapa, asumsi saya, para ahli teologi pun berdebat soal ini. Kalau saya ditanya kemungkinan siapa, kemungkinan besar adalah Elia dan Henok. Yang tidak pernah mati memang. Elia akan disimpan sama Tuhan. Bukankah sudah dinubuatkan di Maleaki, pada akhir zaman nanti aku akan utus Elia. Memang Yohanes Pembaptis bergerak dalam spirit Elia, tapi dia bukan Elia, karena Kristen tidak ada reinkarnasi. Kristen itu kebangkitan. Nggak ada begini loh, ayo sana kalau jahat besok lahir jadi kelinci. Sana jadi kutu, sana jadi batu. Elia akan dikembalikan, 1 orang lagi, ada 2 orang yang tidak pernah melalui kematian, diangkat ke sorga. Di perjanjian lama kitab Kejadian namanya Henok. Yang satu lagi di kitab Raja-Raja namanya Elia. Kalau ini turun, saya percaya orang Yahudi dengar. Zaman dulu penginjil-penginjil besar yang bisa membawa jutaan orang kepada Tuhan aja datang ke Israel dihargai. Tapi dihargai sebagai teman, sebagai rekan pariwisata, religiusi, ziarah. Tetapi mereka tidak percaya. Peduli amat lu siapa, tapi kalau yang bicara Elia, dengar mereka. Elia akan dikembalikan. Jadi Elia disimpan, karena Elia bukanlah zamannya gereja non-Yahudi. Elia sekarang nih zamannya non-Yahudi nih, zamannya Roh Kudus melalui believers, melalui orang-orang percaya pada Kristus. Melalui believers, melalui gereja, melalui the New Testament Church yang terdiri di dalamnya ada rasul, ada nabi, ada guru pengajar, ada gembala, ada penginjil, dan ada tubuh Kristus berupa-rupa pelayanan. Ini waktunya kita. Dan kalau Anda kira kita selama-lamanya di atas muka dunia, Anda salah. Kita mati aja tahu kok, kita aja tahu bahwa kita akan mati, sedangkan kita tahu kita tidak bisa sepanjang umur itu, kita tidak bisa hidup ratusan tahun. Dan belum lagi kita tidak tahu kapan Tuhan datang kembali. Elia disimpan bukan untuk gereja perjanjian baru. Tapi Elia disimpan untuk nanti akhir zaman itu.
Saya percaya Henok juga, Henok kan hilang. Anda baca kitab Kejadian, dia berjalan dengan Allah 365 tahun, lalu lenyap. Hal-hal ini perlu tahulah, sekali-kali apalagi di hari kenaikan seperti ini Anda harus mengerti bahwa rencana Tuhan itu tertata. Yang kita nggak tahu adalah waktunya. Dan apa yang terjadi setelah pengangkatan itu kita harus mengerti. Nah, saya tunjukkan sekarang dari susunan 12 suku tersebut, ada satu suku yang missing, yang hilang. Sadarkah Anda waktu Anda baca tadi, suku Yehuda, Ruben, Gad, Asyir, dan sebagainya, ada satu suku yang hilang namanya suku Dan. Coba Anda baca. Dan itu di Israel itu sebelah utara. Suku-suku waktu dapat alokasi tempat masing-masing atau wilayah oleh Yosua, waktu merebut Kanaan, dan dapat yang paling atas, yaitu di utara sana. Jadi mungkin daerah Hermon sekarang, daerah Galilea sana, utara Israel, kalau Yerusalem bawah. Nah suku Dan ini kok nggak ada? Saya kasih interpretasi, oke? Menurut saya, suku Dan ini nggak ada karena memang suku Dan itu melakukan suatu kejahatan yang susah sekali untuk dihapuskan. Karena kejahatan ini menyingkirkan dia yang menghapuskan dosa. Suku Dan di kitab Hakim-Hakim di zaman baru aja entas dari Yosua, mereka mendirikan satu religious system. Yang ini kita perlu buka rasanya. Hakim-Hakim 18 ayat 30, munculkan aja di depan sini. Saya tunjukkan suku Dan supaya Anda mengerti apa yang Tuhan paling benci, oke? Don't do this kalau Anda masih sayang hidupmu dan sayang anak cucumu. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Ini di kitab Hakim-Hakim, waktu umat Israel transisi dari Yosua ke raja-raja. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya jadi imam bagi suku Dan, jadi pendeta-pendetaan, tapi demi penyembahan berhala. Sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Perhatikan, Dan memperkenalkan penyembahan berhala pada orang Israel. Tahu nggak yang ikut langsung siapa? Cucunya Musa, anaknya Gersom. Musa membelah Laut Merah, turun ke bawah itu Gersom. Gersom bawahnya lagi Yonatan, itu jadi pendeta di hire sama satu kelompok religius penyembahan berhala untuk Israel, untuk menggantikan Allah. Tuhan benci itu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan Tuhan kutuki suku Dan. Suku Dan tidak ada tuh di dalam kebangunan rohani itu. Jikalau kita menyembah berhala, anak cucumu akan ditolak oleh Tuhan. Udah gitu aja ya, tak buat simpel ya. Dan dia akan menghukum sampai 3-4 keturunan. Makanya itu untuk lepas dari jerat penyembahan berhala, itu mesti harus ada bayar harga di generasi 2-3. Itu mesti ada yang berdoa, pendoa syafaat atau gimana. Mesti ada perjuangannya dulu, tidak semudah itu. Karena itu saya tidak semerta-merta saya serahkan anak saya pada dewa. Saya mau serahkan ke Yesus. Karena di ayat yang sama, dikatakan kalau Tuhan yang mengutuk 3-4 keturunan mereka yang menyembah berhala, Tuhan itu akan memberkati 1000 keturunan mereka yang takut akan Tuhan. Oh haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan jangan ke ahli nujum, jangan pakai ramal-ramal, dan jangan jadi peramal. Anda akan dibenci sama Tuhan. Begitu benci. Tuh suku Dan itu dihapus. Hapus sama Tuhan. Tapi saya tunjukkan, waktu itu kan saya nggak terima ya, waktu saya baca begini saya rasa pasti ada kesempatan kedua. Sungguhan kan, kecurigaan saya akan Tuhan terbukti. Bahwa Tuhan itu baik sekali. Nggak usah dibuka, Yesaya 48 itu kan nubuatan tentang milenium atau kerajaan 1000 tahun waktu nanti Kristus kembali ke dunia. Dan dia akan memulihkan kerajaannya secara fisik di bumi ya, bersama dengan orang-orang kudusnya. Itu setelah nanti kejadian Harmagedon, setelah Kristus datang kembali, 7 tahun setelah masa antikristus itu, Yesus akan mendirikan 1000 tahun masa damai. Itu semua dalam firman. Dan di pasal 48 ayat 1 yang dipulihkan adalah wilayah Dan. Saya itu kayak mau nangis waktu baca itu, Tuhan, ya kan, aku sudah tahu murkamu itu memang besar. Kasih setiamu jauh lebih besar. Nah, saya ngomong gini bukan berarti kita boleh mencobai Tuhan. Saya ngomong gini itu justru kita harus takut akan Tuhan. Tapi kita harus menghormati Dia dan mengasihi Dia lebih dari itu. Dan mungkin ini
dikonek-konekkan ya, siapa tahu. Tapi waktu saya pergi ke Israel terakhir kali ke situ, saya bicara dengan ada seorang guide seorang profesor dalam arkeologi dan orang Kristen pula. Saya adu bicara gitu tuh enak, nyantol. Bukan kami ini terpelajar, saya nggak terpelajar, saya cuma S1. Cuma waktu saya ngomong-ngomong sama dia, saya bilang, terus dia ada juga yang berkata gini, sekarang itu ada orang-orang yang membuat masalah di Israel, itu kita nggak akan tahu, karena itu nggak masuk ke international news, itu masuk ke berita lokal. Yang bakar-bakar, yang ini, itu ekstremis-ekstremis yang bakar gereja, bakar apalah, itu adalah suku Dan. Loh, saya bilang kok bisa tahu suku Dan? Bukankah 10 suku Israel itu kan punah? Waktu mereka dijajah oleh Asyur atau Assyria, itu kan terpencar-pencar. Iya memang, kalau secara nasional punah, karena mereka kawin campur sudah nggak murni. Kawin campur. Tetapi secara tradisi keluarganya pasti mereka masih pegang track record atau silsilah. Kalau Anda lihat sekarang di Israel, kalau ada yang pernah pergi ke situ, tentara-tentara yang masih muda, ada yang hitam sekali seperti orang Afrika. Mereka datang ke situ, dan mereka menunjukkan bukti bahwa mereka adalah turunan Yahudi. Mungkin itu Salomo bersama dengan ratu dari Ethiopia itu yang datang, siapa tahu. Salomo istrinya begitu banyak. Mereka menunjukkan bahwa orang Yahudi diterima dan mereka menjadi orang Israel. Suku Dan itu jadi masalah hari ini. Dan kalau antikristus itu siapa saya tidak tahu. Jangan bilang antikristus adalah kokoku. Loh. Kenapa? Karena dia jahat. Antikristus siapa? Tetanggaku, bosku tuh antikristus. Sejahat-jahat orang itu dia itu masih orang. Antikristus itu sudah beda level lah. Guys, beda level. Jangan dikira antikristus. Hitler pun ada apa-apanya. Oke? Antikristus ini saya sekalian kasih Anda karena Anda sudah dewasa, sudah berapa tahun jadi orang Kristen dan gereja ini terus dapat pengajaran jadi saya rasa aman. Izinkan saya untuk mengatakan bahwa sebenarnya antikristus orang bilang si inilah, tokoh inilah, jangan sembarang tunjuk ya karena kita tidak tahu. Kalau sampai Anda tahu berarti Anda sudah ketinggalan. Kalau Anda tahu berarti Anda tertinggal. Sebab saya tidak akan melihat antikristus itu. Bukan karena saya takut. Sekarang aja roh antikristus di mana-mana. Gereja ditentang, pendeta dihina, orang Kristen di ini. Berapa kali? Saya masih ingat pada waktu khotbah di salah satu negara, saya nggak mau sebut mana. Saya khotbah dengan sniper yang sudah siap tembak dada saya. Saya tidak takut mati. Yang pernah ikut KKR saya di Palestina, Anda tahu kan? Ulah saya seperti apa ketika saya sudah dapat spotlightnya untuk Tuhan, saya beritakan Injil di alun-alun. Saya tidak takut mati. Tapi, saya mau tunjukkan pada Anda bahwa, saya jadi lupa mau ngomong apa. Saya tunjukkan bahwa di zaman antikristus, itu beda. Dan kalau Anda lihat suku Dan ya, yang mereka membuat kerusuhan segalanya itu suku Dan. Ada satu lagi yang janggal, coba lihat ayat 8, dan dari suku Zebulon, 12.000, dari suku Yusuf. Mana ada suku Yusuf? 12 suku Israel, ada 2 itu Yusuf tidak dicantum, dimasukkan anaknya. Jadi 12 suku Yakub itu 10 anak, 2 cucu. Mewakili papanya, namanya Manasye dan Efraim. Kalau Anda lihat di ayat 6, ada tertulis dari suku Manasye. Manasye masuk, kokohnya masuk di dalam silsilah ini. Termasuk di dalam dari suku itu akan ada orang-orang percaya, Messianic Jews atau Yahudi Messianic, akan ada bahkan penginjil-penginjil, revivalist, ras Yahudi, di zaman antikristus, Manasye disebut. Jadi keluarga itu dipilih sama Tuhan. Padahal pada waktu Yakub memberi berkat, seperti Esau dan Yakub taruh ke tangan kanannya di kepala Titi adiknya yaitu Efraim, tangan kirinya di Manasye, dibenerin sama Yusuf, salah pak, ini anakku begini susunan kelahirannya, papanya silangkan lagi. Tapi Efraim kok tidak disebut, padahal Efraim itu adalah suku terbesar di utara. Di selatan itu suku Yehuda, Yesus dari suku itu, dan juga Daud. Paham ya? Efraim itu suku besar. Makanya itu zaman-zaman raja-raja tidak disebut bangsa Israel Selatan. Mereka disebut suku Yehuda, Benyamin sudah tercakup. Kalau di atas 9 suku lainnya nggak disebut. Efraim itu berarti semua, dan termasuk Manasye, Naftali, Simeon, semua kena. Paham ya? Nah kenapa Manasye disebut? Efraim kagak. Sekali lagi, Efraim juga menyembah berhala. Saya nggak berani sungguhan menukarkan Tuhan dengan apa. Tuhan itu kasih. Tapi jangan terus kita kira kasihnya lemah. Seorang suami yang mengasihi istrinya bukan berarti dia posesif, cemburuan, enggak.
Tapi kalau istrinya madu dia nggak akan mau. Karena dia punya kebanggaan diri, dia punya harga diri. Seorang istri yang punya harga diri juga tidak mau dimadu sama suaminya. Apalagi Tuhanmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan ditulis di sini dari suku Yusuf. Manasye disebut Manasye, Efraim ditiadakan disebut dari suku Yusuf. Hosea 4 ayat 17 nggak usah dibuka, bunyinya begini, saya ingat karena pendek. Ya. Dan Efraim, nah itu dimunculkan juga nggak apa-apa. Ya, Efraim bersekutu dengan berhala-berhala. Biarkanlah dia. Ini kata-kata Tuhan. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala. Let him go. Hati-hati ya. Anda harus tahu dari semua dosa yang Tuhan paling benci satu. Penyembahan berhala. Jangan coba-coba ke sana. Suggest pun jangan coba sarankan ke situ. Dengan cepat aja. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya di ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat. Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Yohanes melihat sorga sekarang. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Berhenti di ayat 9, saya jelaskan. Dikatakan dengan jelas bahwa Yohanes di Pulau Patmos mendapat pewahyuan. Bukan hanya lihat zaman antikristus dan kebangunan rohani bangsa dan rasnya sendiri, Yahudi. Tapi Yohanes melihat sorga, ternyata di sorga ada kumpulan besar orang banyak. Jadi Anda yang merasa diri minoritas di tempat kerja atau di rumah, lupakah Anda kitab Ibrani berkata ada banyak saksi di sorga? Tahukah lebih banyak yang menyertai Anda? Tahukah sebanyak-banyak orang binasa di dunia memang sempit jalan ke sorga? Banyak orang yang akan masuk ke surga. Inilah kabar baiknya, Tuhan tahu siapa miliknya, meterainya, Tuhan meteraikan mereka yang menjadi miliknya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dan di surga, ini adalah deskripsi. Yohanes berkata, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta. Jadi dari kalimat ini aja saya bisa ambil kesimpulan bahwa di surga kita tetap akan unik. Di surga orang bisa lihat bule adalah bule, Asia adalah Asia. Karena ditulis di sini dari segala bangsa, dari suku, dari kaum dan bahasa. Kita kira semua kita gentayangan, tidak. Kita semua kan ada berada dalam tubuh kemuliaan. Bukankah hari ini, hari Kamis yang indah kita rayakan hari kenaikan? In heaven, dalam kemahatauan Tuhan, meskipun kita tidak maha tahu, tapi kita pasti lebih tahu daripada di dunia ini. Kadang-kadang kita lihat foto orang yang lama, ini siapa? Ini aku, waktu dulu umur 20, orang tidak recognize, mengenali. Tapi di sorga, kita akan tahu siapa adalah siapa. Saya curiga di sorga nanti, saya bisa kalau melihat Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub, saya kan bisa membedakan mana Ishak, mana Yakub. Karena saya berada dalam kemahatauan Allah. Tapi saya sendiri tidak maha tahu. Di sorga itu akan ada kumpulan besar dari segala bangsa, suku dan kaum dan bahasa. Orang yang mati sampai ke sorga, namanya tertulis dalam kitab kehidupan, mereka tidak lenyap. Kita akan tahu siapa adalah apa di dunia dulu apa, tahu. Cuman Tuhan akan hapus air mata. Ini membuat saya tidak takut gitu loh untuk mati. Membuat saya tidak worry. Kalau seolah-olah setelah meninggal itu putus segala hubungan. Setelah mati itu ya sudah. Gak ada cerita. Not really. Bagi kita yang punya hidup kekal, life continues. Haleluya, indah ya. Indahnya anak Tuhan orang Kristen itu. Yang lahir baru ya, bukan Kristen-Kristenan. Yang kenal firman. Dan dikatakan di sana orang-orang itu bukan hanya pakai jubah putih. Itu so pasti karena kita semua ditebus oleh darah Yesus. Tapi mereka pegang daun palem di tangan mereka. Katakan daun palem. Daun palem itu seperti yang dipakai oleh kaisar itu loh. Kalau Anda lihat, bahkan sekarang pun kalau ada logo-logo pizza contohnya Caesar apa itu kan ada palemnya di sini atau ada daunnya. Itu juga zaman Olimpiade dulu. Ketika dipopulerkan oleh Roma, di kolisium-kolisium tersebut yang menang, itu loh yang lari telanjang, yang lempar batu, semua zaman-zaman purbakala. Sekarang hanya ada patung-patungnya. Ya, itu kalau menang dikasih daun palem. Daun palem itu bukan jubah putih, daun palem itu untuk orang yang menang. Saya nggak ngerti ini maknanya apa, tapi intinya adalah kalau kita hari ini diizinkan mengalami pencobaan, mengalami ujian, mengalami tantangan, kita tetap setia pada firman dan setia pada Tuhan. Percayalah, ada daun palem untukmu di sana. Dari sini kita kan nggak lihat orang karbitan ya, seperti penyamun di samping kiri atau kanan, langsung naik ke surga. Di sini sebagian besar the saints atau sebagian besar orang-orang kudus yang sampai ke sono,
mereka akan memegang daun palem. Berarti mereka melalui satu kehidupan yang penuh tantangan dulu. Lalu mereka setia sampai Tuhan, setia sampai mati. Dan bukan hanya dikasih jubah kudus, dikasih daun palem, pengakuan dari Tuhan, well done. Saya cuma setiap hari mimpi, saya nggak ngerti daun palem itu apa. Emangnya kita hidup bagi Tuhan itu perlu upah, bukannya kita bisa masuk surga aja, udah upah. Tapi saya nggak tahu Tuhan itu begitu murah hati. Itu jadi motivasi saya. Saya cuma berkata dalam hidup saya, aku mau setia. Aku mau sampai garis finishnya. I want to finish well. Aku nggak boleh nanti di surga cuma pakai jubah putih itu. Aku mau pegang palem dan berkata, hello, aku sama-sama menang dengan kamu. I want to win. Aku mau menang. Apapun profesi Anda, pendeta, pengusaha, ibu rumah tangga, mahasiswa. Sebagai orang Kristen, kesaksian iman kita jangan tercelah. Kita mesti menang sampai pada akhirnya. Udah jangan ngeluh lah. Kalau bisa sembuh, kalau nggak sembuh pun nggak apa-apa. Yang penting pokoknya aku setia dan taat padanya. Dan dengan suara nyaring mereka berseru ayat 10. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta. Dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, kita baca saja. Sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur. Dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapa mereka? Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Jadi ada satu tua-tua ngomong sama Yohanes, who are they? Mereka siapa? Ini perlu saya jelaskan sedikit. Maka kataku kepadanya, kata Yohanes nih, Tuanku, Tuhan yang mengetahuinya. Rasul pun tidak tahu kalau di sebelah sisi dunia. Kita yang hidup ini, seperfect apapun iman kita masih melihat dengan samar-samar seperti di kaca buram. Seorang anak Tuhan yang sudah mati, padahal di dunia dia itu seperti biasa, di sorga dia lebih tahu dari rasul manapun. Seolah-olah kalau saya khotbah gini kan kedengarannya pintar ya. Ini saya kalau dibanding dengan orang yang ada di situ, satu aja cuil satu. Saya kayak idiot. Gak tahu apa-apa. What glory awaits us, kemuliaan yang luar biasa yang menunggu kita di alam baka di rumah Tuhan selama-lamanya. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan yang mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari tribulasi, tribulation, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Saya jelaskan, ini penting sekali, tidak bisa saya lewatkan. Yohanes ditanya sama satu orang tua-tua di sana, ini bukan malaikat. Dalam penglihatan, roh Yohanes dibawa naik ke sorga, Wahyu 4, naiklah kemari. Tuhan berkata, come up. Yohanes mendapatkan sebuah pengalaman yang tidak bisa diulangi. Nggak ada satu orang pun bisa mengulangi pengalaman seperti ini dan menulis Alkitab lagi. Semua pengalaman kita berikutnya harus sesuai dengan firman. Meneguhkan itu, baru sah. Tapi Yohanes mengalami sesuatu dan salah satu tua-tua, one of those believers, salah satu orang percaya dari kumpulan besar di sorga, bertanya sama dia, menurut kamu siapa ini? Si rasul yang seolah-olah maha tahu di dunia, tinggal sisa dia satu-satunya rasul anak domba, yang lainnya martir semua. Dia berkata, I don't know. What an honest servant of God, hamba Tuhan yang sangat jujur. Hari ini saya ngajar begini juga, saya nggak tahu semuanya. Saya nggak tahu palem itu artinya apa, tapi saya tahu itu ada. Saya tahu pahala itu ada, sekalipun Tuhan tidak perlu memberi kita upah lagi. Saya tahu Tuhan itu murah hati dan itu ada. Dan saya kalau tidak khotbahkan ini saya akan menyesal. Saya tidak mau hutang darah dengan siapa-siapa. I preach this to you and to me. Saya mengkhotbahkan ini untuk Anda dan untuk saya. Mereka ini adalah orang-orang, inilah jawaban tua-tua itu. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dari kata kesusahan yang besar itu tribulasi, tribulation atau penderitaan. Berarti orang-orang ini kemungkinan besar mati semua. Matinya tidak wajar, matinya itu semuanya martir. Siapa mereka? Orang non-Yahudi yang ketinggal, tapi di zaman kebangunan rohani itu mereka insaf sadar. Mungkin satu rumah berlima, ya kan? Sisa papa yang belum kenal Tuhan, tapi ogah-ogahan. Mama dan anak-anaknya bangun tidur, dia lihat tinggal bajunya. Ya baju nggak dibawa lah, apapun mereknya. Lalu kita dilihat di kamar semuanya masih terkunci itu, gembok rumah. Tapi tidak ada anggota keluarganya. Anak-anaknya di AOG, Army of God. Ada yang di Eagle Kids, masih kecil, anak yang terakhir. Papa sendirian. Mungkin papa waktu itu ambil Alkitabnya mama.
Lalu ingat, istrinya pernah cerita tanggal sekian Pastor Philip khotbah. YouTube masih ada by the way. Jadi dia klik di YouTube, dia bertobat. Tapi sudah ada gereja Tuhan. Telepon ke gereja, Pastor Yun ada. Receptionnya pun semoga hilang. Kalau enggak kan berarti kita simpan orang berdosa. Dia datang ke rooftop, saya kasih contoh ya misalnya. Dia cari, ini untuk kalangan sendiri ya ceritanya ya. Nggak ketemu, tapi yang ketemu semuanya rooftop ini penuh. Padahal nggak ada jam ibadah. Itu suatu hari, taruhlah suatu hari Kamis. Setelah CNN, BBC semua menayangkan dan semua major news channel menayangkan sebuah fenomena yang nggak bisa kelihatan dan dunia dalam sekejap masuk dalam chaos, kekacauan yang nggak pernah terjadi. Disitulah groundwork-nya untuk antikristus itu bangkit. Banyak orang-orang yang ditinggal sini yang tahu dan mereka dengar di YouTube misalnya, ini saya hanya cerita ya. Mereka pada nangis di gereja tapi tidak ada lagi yang doakan. Pendoa-pendoa yang tulisannya prayer tinggal seragam. Seragamnya di berjatuhan di mana-mana sudah tidak ada. Mereka maju sini nangis. Tunggu sampai malam pun pendeta tidak kembali. Dan mereka satu dengan yang lainnya. Itu masih ada orang-orang yang bertobat. Nanti dari non-Yahudi masih ada. Dan mereka pun diselamatkan. Dan jangan lupa, mereka akan masuk ke sorga bukan dengan darahnya, sekalipun mereka curah darah. Tetap yang membuat putih adalah darah anak domba. Itu supranatural, karena darah buat merah. Nggak percaya itu baju putih kenain darah. Jadi putih atau jadi merah. Ini berarti supernatural washing of the blood. Tapi Alkitab mengatakan mereka akan keluar dari kesusahan besar. Berarti mereka itu survivor. Mereka survive the greatest tribulation. Asumsi saya waktu baca ayat ini. Yang non-Yahudi ya. Karena yang Yahudi bukan urusan saya tidak bisa apa-apa. Karena mereka nanti urusannya 144.000 penginjil mereka. Dan juga nanti ada 2 saksi itu kemungkinan Henok dan Elia. Saya tidak tahulah. Dan itu firman. Interpretasi yang saya tambahkan itu bisa membuat Anda jadi lebih mengerti. Tapi yang firman 2 saksi itu tidak bisa diubah. Henok, Elia atau bukan itu bukan urusan. Tapi yang Yahudi saya beri, non-Yahudi, Anda dan saya. Dalam wilayah kerasulan kami. Kalau hari itu terjadi, bukan lagi mati, hidup bagi Kristus. Menyangkal diri. Tidak bisa. Anda tidak mungkin bisa hidup di dunia tanpa menyangkal Kristus. Mesti mati. Nggak bisa nggak. Zaman-zaman kita kena pandemi aja, mana bisa terbang tanpa, mana bisa travel ke sini sana tanpa requisite apa, requirement, belum apa-apa. Itu baru kekacauan satu wabah. Nggak bisa. Nggak bisa kecuali, 666 sini. Nggak bisa, you nggak bisa survive. Kecuali Anda berkata, tidak mau. Dan papanya yang ditinggal oleh 4 anggota keluarga, mama dan istri dan anak-anaknya. Dia pasti berkata, aku mau ikut istriku dan anak-anakku. Akhirnya dia tahu ini apa waktu dia dengar khotbah, ini ceritanya. Dia tahu ini apa, sudah dinubuatkan, ternyata betul. Wah, kenapa aku benci pendeta itu dulu? Nah, tahu rasa sendiri. Enggak. May God spare you from all this. Biar Tuhan meluputkan Anda. Dan akhirnya dia berkata, aku mau ikut istri dan anak-anakku. Baiklah, starve to death. Secupak gandum sedinar, kebaktian 1 saya jelaskan. Seliter 200.000, seliter beras. Ready to starve to death. Siapa mau bantu kamu? Di masa-masa kekacauan dunia itu siapa mau kasih kamu makan? Penjarahan dan sebagainya. Saya tidak nakut-nakut, ini firman. Cuman saya coba buat praktis untuk Anda mengerti kira-kira bagaimana terjadi. Ini baru kulitan. Karena yang sesungguhnya terjadi gimana, don't ask me. Oh, by God's grace dengan anugerah Tuhan, I won't be here. Nangkep ya ini ya, mereka keluar dari masa tribulasi. Mencuci jubah mereka, membuat putih dalam darah anak domba. Terakhir ayat 17, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka. Ini indah. Dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, ini di sorga. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Sebab anak domba yang di tengah tahta, ini bicara tentang hubungan Kristus dengan kita di dunia akan continue di sorga. Dia tetap adalah gembala kita. Bedanya di sorga, kami tidak akan jadi gembala sidangmu lagi. Anda sudah sama gembala agung loh, ngapain? Pakai perantara. Nggak perlu. Waktu itu,
hubungan Kristus dengan kita jauh lebih indah daripada ketika kita alami dia di dunia. Waktu itu kita akan lihat dia muka dengan muka. Entah gimana, kalau ada kumpulan besar manakah bisa Tuhan melayani satu persatu, disinilah welcome to the knowledge of the supernatural presence of Jesus. Omnipresence atau kehadiran Tuhan yang maha hadir di mana-mana. Gimana? Saya yakin anaknya waktu sampai ke surga, papa. Waktu diangkat pasti gimana kan, robek di tengah kan. Saya tidak tahu gimana, tapi Tuhan akan hapuskan air mata. Itu bukan berarti Tuhan hilangkan memori mereka, tapi Tuhan punya sapu tangan yang kita nggak punya. Saya dapat kesempatan yang cukup. Engkau tidak lagi bertanggung jawab atasnya, aku lebih mengasihi dia daripada kamu mengasihi dia. Sudahlah, kemarilah, masuklah dalam bahagia Bapakku. Yang tersisa itu nanti akan urusin. Entah Tuhan akan ngomong sesuatu, entah Tuhan akan bilang, Roh Kudusku masih ada di dunia. Siapa bilang Roh Kudus diambil? Yang diambil adalah gereja yang penuh Roh Kudus. Yang disisakan adalah gereja yang pura-pura. Orang Kristen yang dimuntahkan suam-suam kuku itu. Tidak akan terangkat. Dan Tuhan akan pasti mengatakan sesuatu yang menghibur hatinya. Waktu masuk ke gerbang sorga, tidak ada air mata. Tuhan punya sapu tangan yang kita tidak kenal. Bagaimana dengan orang yang keluarganya binasa, nggak sempat nggak sempat mengenal Kristus sebagai juru selamat. Tuhan pasti punya cara sebelum seorang masuk ke sorga menghapus semua penyesalannya. Saya nggak tahu itu pasti beyond atau melampaui semua ilmu counseling yang kita ketahui, karena Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha bijak. Tapi yang pasti, selama kita hidup, kita nggak boleh menyerah dulu, supaya nanti tidak perlu banyak dilap sama Tuhan. Saya nggak mau, saya harap nanti Tuhan nggak perlu pakai. Tetap perlulah, sebagai hamba Tuhan saya pasti pernah tak sanggup membawa seseorang pada Tuhan. Saya harap waktu itu ada sapu tangan yang akan mengelap matanya para hamba-hamba Tuhan. Sudah, tugasmu sudah selesai. Mereka bukan tanggung jawabmu, kamu bukan Tuhan. Mungkin satu kalimat dari Tuhan membuat saya cukup puas. Kamu bukan Tuhan. You cannot save the whole world. Baik Tuhan. Satu, dari semua dosa Tuhan paling benci penyembahan berhala. Catat itu. Oh, no play this one. Jangan main-main dengan. Jangan coba-coba dengan yang ini ya. Dosa Tuhan paling benci, yang wahid, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dua, kasih karunia Tuhan lebih besar daripada murkanya. Itu yang kita pelajari hari ini. Semurka-murka Allah itu tetap kasihnya itu loh. Aduh, orang Yahudi itu nolak dia itu seperti apa, coba bayangkan. Disimpan, tunggu. Nanti kalau Anda baca seluruh kitab Wahyu itu mau nangis saja, kudu mau nangis. Saya nggak lihat antikristusnya. Di zamannya nanti 1000 tahun masa itu Tuhan masih kasih kesempatan di Taman Eden. Dunia nolak lagi, ujungnya dunia kembali memberontak. Perang Gog dan Magog pun terjadi. 1000 tahun itu banyak orang hidup lama. Orang hidup sampai 100 tahun dianggap kena kutuk. Itu nanti ujungnya Tuhan masih kasih kesempatan. My God never gives up. Dia punya kasih itu satu tipe, stubborn love. Cintanya Tuhan sama dunia itu ya, pengku keras kepala cintanya. Setia. Kasih Tuhan itu lebih gede daripada murkanya. Karena itu di sini ada yang berkata, mungkin Tuhan tidak mau terima aku lagi. Ngomong apa itu? Apa Tuhan bisa ampuni dosaku? Aku sudah hancur, babak belur. Apa itu selama Anda masih hidup? Kasih Tuhan itu lebih besar. Dia bisa pulihkanmu. Mungkin ada konsekuensi yang sudah terjadi. Hamil di luar nikah masa ditelan lagi? Lahirkan. Jangan digugurkan. Tapi kalau Anda berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkanmu. Dan anak itu diadopsi oleh Tuhan Yesus. Saya dorong Anda untuk percaya kasih karunia itu lebih besar. Tapi jangan mencobai Tuhan karena mentang-mentang kasihnya besar. Gak apa-apa, nanti diampuni lagi. Orang yang seperti itu, orang yang kualat. 3, masa anugerah bangsa non-Yahudi adalah sebelum pengangkatan gereja. Anda satu keluarga bertiga, berempat, berlima, bertujuh. Sekarang waktunya melayani Tuhan. Sekarang waktunya sama-sama ke gereja. Sekarang waktunya kita dibaptis yang belum. Nunggu apa lagi? 1, 2, 3, munculkan di depan semuanya. Anda bisa foto sekalian. 1, 2, 3, jebret. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Thank you Jesus. Anda diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan ya. Oh haleluya. Haleluya. Nyanyikan satu lagu, saya tahu agak overtime di ibadah ini yang streaming. May God give you grace untuk pertukarannya. Oh, jemaat, kalau cuma sisi waktu setengah jam saja. But I'll make it quick. Let's sing this song together. Haleluya. Sujud
di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku bawa what Pastor Philip has been saying is especially relevant for all the Europeans. I've seen so many families with differing levels of faith. Some would believe in Jesus Christ with all their heart, but the other one will only believe that there are so many avenues to heaven. Only one of them will be taken up to heaven. I know that this message is especially important for the Europeans, because the European churches and the European Christians have been very relaxed in their approach. Everyone feels that they are already saved. I believe that this message is like a wake-up call for all of us. Right now, I'm praying that if any of the family here, if you are listening, but you are listening because your wife is asking you to listen. You do not come and listen to this message because you want to do it on your own. Probably it's time for you to say, Lord, you are my God. I will come to you to give my life to you. I don't come to church because of religion. I come to church because I love Jesus Christ. That is what I believe is what we are trying to build here in Europe. We want to build a church full of families that 100% of them, not 4 out of 5 will go to heaven, but all 5 out of 5 will go to heaven. Right now I'm praying,
If you are one of them, you are one of the 5 that doesn't believe in Jesus Christ, but you're here listening because your wife and your kids ask you to listen. I'm praying, give yourself to Jesus Christ. He is full of grace. He doesn't tolerate idol worship, but He loves us. He gives us grace. Right now is God's grace. When we have time, if you can listen to this message, that means God's grace is working upon you, because God is giving you time. Right now, give yourself up to God, because this is God's grace. But if you are one of the 4 or one of the 3, and the other 2 are not even here with you listening to this message, I'm gonna pray for you as well. I'm gonna support you. Keep your faith till the end. Let us pray together. We built this church, we built the Connect Group everywhere, so that the 1 will become 3 out of 3. The 1 out of 3 becomes 3 out of 3. If I pray, if you come to church just by yourself, you come to Connect Group just by yourself, I'm praying at the end of this year, all 3 of your member of your family will also come with you on their own volition, voluntarily, because they gave themselves up to Jesus Christ. That's what I'm praying for. I'm gonna pray for these families to become one. Those who have not received Christ, please give yourself up to Jesus. So I will pray for those. First, to those who have not received Christ but they're not here. So I'm gonna support those who are here with us. But your family members, whether it's your husband, it's your kid, your children, or whether it's your husband, your wife, or your girlfriend or boyfriend, or it's your children or your parents, we're gonna support you. Lord, I'm praying right now that they will no longer be alone. I'm praying they started right now with their own faith for Jesus Christ, but I'm praying that, Lord, use them so that they can really become the avenue to become the ambassador of Christ in their family, or in their group of friends, or whether it's in boyfriend or girlfriend. May the wife become the light in that family. May the children become the light in that family. May the girlfriend become the light in this relationship. May the boyfriend become the light within this relationship. I'm praying, use them, Lord. Use them, anoint them, so that the people that they love, the people that are close to them, will also believe the same. So I pray that everyone here will be taken up together at the rapture, at the time when Jesus is meeting us in the air. All of us will be there, not just us who serve. We also pray, not just me, but me and my family, you and your family, every one of you, in Jesus' name, in Jesus' name. And right now I'm gonna pray for all of you who have not believed. You are here on behalf of another person. Now it's the time for you to give yourself up to Jesus Christ. God has given us grace. He gave us time. He gave us this message, because in the end, God's plan will come true. If you have not been baptized, if you have not given yourself up to receive Jesus Christ, now is the time. Now is the time. Do not delay any longer. I'm gonna pray for you. Right now, we cannot baptize you, but you can tell your Connect Group leader so that they can arrange something. We'll find out. Maybe in the next Sunday service nearest to you, we'll do some baptism. But today is the time that we pray together with to God and say to God, yes, Lord, I will give myself to you. So if any one of you right now, you want to say, either you have not received Christ, or you have not given
up yourself to be baptized, I'm going to pray for you right now. If you are one of them, please raise your hands with your Zoom over there. Just raise your hands. We're going to agree and pray together with you. Lord, I'm praying. I'm praying right now, those of us who have not given ourselves up totally to Jesus Christ, right now we want to pray. We pray, we want to say that, yes, Lord, you are my Savior. You are my God. You're not just the God of my girlfriend or the God of my wife. You're not the God of my children. You are my God, my own personal God. You're not just a teacher. You're not just a good person. You're not just a prophet. You are my God and my Lord. You control my life, and in the end, at the apocalypse, at the rapture, you will be the one who will take us up. You will be the one who will be our judge. Therefore I say, yes, Lord, I give myself to you. I release all my sins. Please forgive all my sins. Let your blood cleanse me right now in Jesus' name. I know that I cannot cleanse myself on my own good terms and on my own good behavior. I'm asking you to forgive. Please, I'm asking for your grace right now to come and cleanse me. And right now, I also want to pray for those of you who have not been baptized. Please raise your hands. If you want to give yourself up to be baptized, please raise your hands. Lord, I'm praying for these people, those who want to give themselves to be baptized. Look, if you think that you cannot do it now, but you know somewhere down the line, maybe next week, maybe in the next 2 weeks, raise your hands up right now. The cell group leader will arrange for you. We'll do something. We'll do something to baptize you. Lord, for those who gives themselves to be baptized right now, I'm praying that they are stepping up to be committed to Christ. They know right now that this is their moment to say that, to declare that, yes, I will follow Christ with all my life. I will declare it. By baptizing, I'm saying that I want to follow you. I want to obey you. This is the first obedience that I will show to you, that I will give myself to be baptized. So give yourself up, and you shall receive a new creation that is Christ in you. You shall not be your old self, because your old self will die together with that baptism, and you shall be raised up with Jesus Christ as Jesus been raised up from his death. So you are a new creation in Christ. I'm praying, Lord, that a lot of people will give themselves up. Right now, some of you are still thinking, do not delay, because time is imminent. God will do it according to his timeline, not our timeline. And our job is, whenever God calls, we answer. We answer in obedience. I'm praying, in the end, I'm praying that each one of us, not just our family, but our friends, maybe they're our neighbors, maybe they're our classmates, maybe they're our workmates, people who we see every day. We know that they are far away from God. We know that they still believe in other idols. Maybe some of them, their idols are themselves. They are praying for themselves. They're depending on their own good behavior to go to heaven. Right now I'm praying that God will use each one of us. Now I'm going to pray to the rest of you. Please raise your hands. Lord, please use each one of us. We shall be the light. I know that God has sent us, ROSC Europe, ROSC Netherlands, and everywhere. God has sent us to become the light. We want to bring the fire of revival again in Europe, where people in the Bible, like John in the Bible, the one that Pastor Philip has been preaching, he is a
a European person that he is the one who preaches. Now is the time to repent. Right now, I want to accept again, receive again that anointing that John has, so that he can see what God is planning in the future. I'm praying, Lord, let us see it, let us explain it, let us prophesy for Europe, just like what John was prophesying for all of us. Let us now use each one of us to prophesy with love. We want to prophesy. We want to show God's love and God's grace to all of us, everyone in Europe. Use our church, Lord. Use ROSC. We want to bring revival. We want to bring families to come together in love. We want to bring even the children who shall be filled with the Holy Spirit and will build churches everywhere, even 10 years old, 7-year-olds. We want to glorify the Lord together. God's love is so strong. We want to convey this to everyone. Please use each one of us. Please raise your hands. Receive this blessing, receive this new anointing. In this day of ascension, let our faith also ascend with the ascension of Christ. We shall see further. We see beyond our own problems. We see beyond our day-to-day struggles. We see what God is planning. We see what God is planning for our church, our families, and our daily lives. I'm praying that our faith has been risen up. Our way of seeing the world and the way we see what God wants has been ascended. We are leveled up today. Thank you, Lord. I'm praying each one of us has received a new level of understanding of what God wants in our lives. So receive this blessing from God the Father, the blessing from God the Son, and the blessing from God the Holy Spirit. Receive this plan of God, this grace of God, this love of God, in the name of Jesus Christ. Everyone who believes say, Amen. Happy Ascension Day. God bless you. Okay, let us praise the Lord one more time. Just let's come up to the stage and join us in the praise. Great is the Lord and He is highly to be praised. Majestic is His name forevermore. His splendor and glory, to which our praises raise. Let heaven breath in them, let their praise soar. Let's sing together, great is the Lord. Great is the Lord and He is highly to be praised. Majestic is His name forevermore. His splendor and glory, to which our praises raise. All that has breath in them, all that praise soar. Every power bow down to His holy name. King of the universe. Put our hands up. To Him the glory we bring. He is worthy to be praised, the King of kings. He sets our hearts ablaze from eternity.